Halo Gan, salam Iwa Buncit. Berkurangnya air pada sebuah akuarium adalah suatu yang wajar. Ya, karena di video sebelumnya admin sudah juga bagikan kenapa alasan bisa air level. Ini dia water level atau batas air, tinggi air ini pada sebuah akuarium itu bisa berkurang. Ya, buat kamu yang belum nonton videonya silahkan cek di pojokan kanan atas. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Dan ini sebelumnya admin isi penuh sebatas kur ini, segaris ini. Dan setelah 1 atau 2 hari biasanya akan berkurang 1 cm, termasuk juga akuarium yang ini. Ini admin isi di atas kur malah, tapi sekarang sudah sekitar 1 cm mungkin di bawah skur. Dan ini sebenarnya hal yang wajar ketika air di dalam akuarium berkurang. Jadi bukan karena disedot oleh jin atau hal goib lainnya, tapi memang iya, itu memang normal dan wajar. Namun akan semakin mengkhawatirkan jika air yang berkurang pada akuarium kamu itu bukan karena hal yang alami atau sesuatu yang natural, yang alami, tapi karena ini. Nah, lihat filter mekanik admin sudah kotor sangat. Dari ujung ke ujung hampir sedikit bagian yang bersih, cuman itu doang. Walhasil ketika air jatuh ke dalam filter ini, admin coba nyalakan dulu ya. Nah, bisa kelihatan level air atau tinggi air di dalam box filter ini sudah melewati ambang batas, di mana airnya itu sudah berada di bibir talang air. Dan kalau kamu lihat di sini, syukurnya box filter ini memang punya sistem ini anti banjir. Cuman yang namanya sistem seperti ini ya, ini sebenarnya untuk peringatan supaya kamu segera mengganti media filter, kapas filternya ini atau filter mekaniknya ini. Nah, pagi ini admin mengalami insiden di mana ketika memang tutup talang ini ditaruh di atasnya, otomatis airnya itu akan naik ke pinggir-pinggiran ini. Nah, melalui celah ini dia naik karena tertekan, sehingga airnya itu keluar dari samping. Ini dia. Nah, lihat itu sudah mulai basah. Berhubung admin juga menaruh box filter ini di pinggiran, sehingga airnya itu jatuh ke bawah. Dan itu dia hasil karya seninya. Jadi airnya itu jatuh ke bawah dan pastinya mengenai stop kontak terminal listrik sampai basah. Bagian bawah juga basah seperti itu. Nah, lihat basah. Kalau orang sini bilangnya kacap-kacap. Dan yang lebih khawatirnya lagi sampai ke sini juga. Dan pagi ini ketika admin coba menyalakan komputer, ya karena memang komputer di samping akuarium, itu keyboardnya nggak nyala. Ketika sudah diketikkan tiba-tiba mati sendiri. Admin heran apa keyboardnya yang rusak. Ini dia keyboard admin. Apa ini yang rusak? Atau ada konslet di portnya. Dan setelah admin cek, kok di bagian bawah ini basah ya. Basah-basah apa karena admin kebiasaan sering naruh air es di sini, botol air es, sehingga uapnya turun. Basah memang seperti itu, tapi nggak sebanyak ini. Admin heran juga dari mana basah-basah ini. Lihat masih basah itu. Dan syukurnya komputer admin, CPU-nya ini ditaruh di meja agak tinggian. Ini admin buat sendiri. Buat yang tak pengen tahu caranya, cek aja di sini. Ya, syukurnya admin pasang meja seperti ini. Selain mudah digeser, juga menghindari hal-hal yang seperti ini ketika akuarium bocor dan lain sebagainya. Namun setelah admin selidiki, kok airnya itu lebih banyak dari sekedar es yang menguap atau mencair seperti itu. Admin cek rupanya asal mulanya itu dari sebelah sana, dari akuarium tadi yang netes dari samping. Lama-kelamaan ditinggal semalaman jadinya merembes ke sini, jadi mengalir ke sini airnya. Dan ini masih basah banget pengelapnya, kain pelnya. Dan itu dia port USB-nya itu
keyboardnya basah. Admin nggak tahu apakah ini bisa digunakan lagi, konslet atau lain sebagainya. Admin akan coba keringkan dulu. Yang jelas ketika admin colokkan langsung keyboardnya ke bagian panel belakang ini nggak ada masalah, bisa dinyalakan. Namun ketika admin coba gunakan sambungan USB ini ke atas, karena panjang, untuk kabel panjang, jadi admin pakai sambungan seperti ini, itu nggak nyala. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi buat kamu yang punya akuarium, khususnya punya kasus seperti admin, di mana akuarium ya berdekatan dengan alat elektronik, itu sangat-sangat wanti-wanti ya, sangat-sangat harus diperhatikan supaya nggak kejadian seperti ini. Bisa jadi memang akuarium kamu sudah bagus pengelemannya, nggak ada yang bocor, nggak ada tanda-tanda yang aneh. Namun karena hal kecil seperti ini, di mana filternya itu sudah kotor sekali dan airnya malah naik ke atas, itu bisa saja membuat air yang dalam akuarium ini berkurang, yang mengakibatkan banjir. Ya, yang seperti ini harus kamu perhatikan cepat-cepat supaya lekas diganti, karena kalau sudah rusak barang elektronik itu harganya mahal, dan tentunya untuk komputer sendiri data-datanya itu lebih penting dari sekedar barangnya. Ya, itu aja informasi dari admin. Semoga bermanfaat dan jadikan bahan pembelajaran kamu. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.